siap maju sidang skripsi. Wah, alhamdulillah siap maju. Mas Abda selaku dokter ini ngomong medis ya. Kalau diskusi saya belum mengistilahnya. Jadi kita jam skripsi tidak aja. Jadi pagi ini kita akan menguji skripsi saudara Abda pembuatan model 3 dimensi bangunan kampus Universitas Utama menggunakan data dan dengan dosen pembimbing Pak Dimas Susilo, pengujinya saya dan Bu Dea. Untuk waktu presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fakih, Nadim 2021 dengan judul pembuatan model dimensi bangunan kampus Universitas Utama menggunakan data lidah dengan dosen pembimbing Pak Susilo. Pembuatan model kedua dari hasil pengolahan data lidah. Urusan saya kedua yaitu bagaimana tingkat akurasi dari data lidah pada pembuatan analogi level 2 untuk model 3 dimensi bangunan Universitas Utama. Berikutnya ada batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pelatihan lidah dari PT Aerobotik tanggal 26 Juli 2024. Dua, bagi keilmuan dapat meningkatkan pemahaman tentang pembuatan model 3 dimensi bangunan memanfaatkan data lidah dilakukan di kampus Universitas Utama Surabaya yang berada di Jalan Semarang, Lengkungan, Kecamatan Sukoharjo. Berikutnya ada diagram alir dari penelitian ini. Yang pertama ada mulai studi literatur, yang kedua ada mengumpulkan data dan menentukan jumlah sampel uji aplikasi bangunan. Mengumpulkan data, kemudian ada data dari lidah Pointbook, kemudian untuk pembuatan model 3 dimensi. Pointbook dalam terbatas serta memiliki 3 juta Pointbook yang belum terklasifikasi. Kemudian hasil dari point class tadi diklasifikasikan menjadi ground class dan building classification. Tentang presentasi raster dari data class berdasarkan berbagai titik seperti inovasi dimensi atau class support dan menghasilkan data raster yang mudah dianalisis dan digunakan. Metodenya menggunakan frequent transporter. Berupa point sering digunakan untuk menghasilkan realisasi bangunan dalam format yang lebih terstruktur dan analitis. Kemudian ada silas building multifact, yaitu proses yang digunakan untuk membangun representasi dan dimensi dari bangunan. Berikutnya ada hasil pengambilan data uji akurasi bangunan, pengambilan data uji akurasi bangunan terdapat pada gambar ini. Kemudian I/1 IC akan terdapat. Kemudian didapatkan RMSE sebesar 0,481. Tabel analisis uji akurasi dan model 3 dimensi bangunan. Analisis pada hasil model 3 dimensi bangunan dilakukan berdasarkan satuan parameter syarat penelitian LUT level 2 Siti tugas berikut. Yang pertama, kita penelitian dari ketentuan NMSD pada model 3 dimensi dengan memanfaatkan data lidah menghasilkan nilai 0,4845. Pembuatan model 3 dimensi dengan memanfaatkan data lidah memenuhi syarat yang kedua untuk dasar membuat model 3 dimensi yang detail pada bangunan atap dan dinding tersebut. Mungkin masih mencerna yang tepatnya ya, masih saya cocokkan sama tahapan perhitungan di diagram alir. Kalau secara substansi mungkin karena sebelumnya kita sudah pernah 2 kali ini ya pembahasan sebelum prasidang, jadi secara substansi sudah cukup kalau menurut saya. Cuma ada beberapa yang minor sih, jadi kayak dasar pustaka terutama. Kalau secara substansi itu dasar pustaka ada yang belum masuk di yang ada di tujuan pustaka itu belum masuk di dasar pustaka. Contoh konsep dari sendiri yaitu
sebuah teknologi modern untuk pengambilan data lapangan yang memanfaatkan point load dari hasil dari point load itu apa sih? Point load adalah titik hasil dari tiga tersendiri berbentuk point load. Di point load tadi diolah di aplikasi menggunakan DJI. Data tadi ada beberapa format, ada data class, ada Excel dari konstruksi sendiri, dan ada juga bentuk dari RGB dari tangkapan kamera. Foto ada hasil juga dari Excel tadi berupa Excel foto yang bisa digunakan kayak yang Mas Rama. Kemudian ini koordinat basic bentuk sebuah teknologi untuk mendapatkan titik point load yang bereferensi kepada gas DNS, memantulkan laser dan lasernya, yaitu Israel sendiri memancarkan sinar berupa sinar laser ke objeknya yang dapat ditembus seperti tidak pada gambar. Ada pohon dipasangkan, kemudian ini sinar tersebut kembali ke pesawat ini. Nah, gimana kalau kita melakukan ini? Atau posisi dan posisi, karena saking banyaknya, artinya kan dari laut, poin-poin. Kalau satu poin itu bagaimana dari kita bisa mendapatkan XYZ. Karena ceritanya laser itu kemudian kamu bisa mendapatkan Z itu begitu. Misalnya tidakmu hanya parameter waktu, misalnya Kerapatan di jangan mungkin karena kamu sudah jadi data. kerapatan jadi benda tersebut juga menjadi bentuk objek dari pantulan sinar pantulan sinar lasernya ke menjadi benda sendiri. Pijakan pertama, kamu bisa mendapatkan titik-titik point load itu. Nah, jadi kalau kita bukan nanti di situ itu jika dapat ditambahkan gitu. Nah, Inersia measurement unit merupakan perangkat elektronik masih ahli katakan yang menjadi penentuan kecepatan sudut dan durasi. Kalau nggak salah di kan itu udah bahas di sebelumnya, penggunanya nggak jadi berubah sih. Terus gini, kalau ada hasil ujian hasil itu kan sebenarnya masih itu udah masuk ya, masuk ke bahasanya punya kompetensi. termasuk konsep statistiknya kan gitu. Oh iya, sebagai ujian interaksi masih ada kompetensi data. Soal tingkat kepercayaan. Itu perahu jadi Mantap. kan pakai software yang lain yang lebih aku kan itu. Itu bla data itu. Baik, terima kasih dosen penguji Pak Erik dan Bu Aldea, dan masukan dari tulisan skripsinya ada. Dah bisa ditutup, silakan. Juga terima kasih kepada dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.